Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtantaha ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Yang adalah pertemuan yang kedua dari saya sekaligus pertemuan terakhir karena setelah ini akan dilanjutkan oleh dosen yang lain. Sekali lagi adalah pertemuan saya yang kedua, karena setelah ini akan dilanjutkan oleh dosen yang lain. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang manfaat dan barokah. Yang paling penting mudah-mudahan Allah ridho. Keilmuan yang akan kita bahas mudah-mudahan ilmu yang manfaat dan barokah fid dunya hatal akhirah. Syai'ulilana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hari ini kita akan masuk ke beberapa bahasan. Bahasan yang pertama kita akan membahas tentang syigat ta'liqut tolak. Yang kedua adalah problem pernikahan dalam perspektif hukum positif dan syarak. Pernikahan, menyangkut pernikahan, problematika pernikahan dalam perspektif hukum syarak. Jadi kita akan termasuk nanti membahas tentang problem-problem perceraian dalam hukum syarak maupun hukum positif. Jadi kita akan berbicara tentang nikah talak rujuk yang ada hubungannya dengan fenomena kehidupan kekinian. Kemudian kita diskusikan yang berkaitan dengan hukum positif, hukum negara, hukum syariat atau hukum syariat yang dipositifkan sehingga menjadi ketentuan perundangan dalam hukum pemutusan hukum dalam peradilan agama yang ada di Indonesia. Pada kesempatan mari kita awal dengan umul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridho dan doa kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita sinergikan adalah ilmu yang manfaat dan barokah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ini syigat ta'liqut talak menurut hukum Islam. Sekali lagi, syigat ta'liqut talak menurut hukum Islam. Apa itu syigat? Syigat itu adalah perjanjian ta'liq menggantung atau tolak perceraian. Jadi, saat seseorang habis ijab kabul sesuai dengan tradisi, kebiasaan yang sudah perjanjian yang sudah dilembagakan, sudah dilakukan berulang kali, sehingga ini sudah masuk dalam kategori kebiasaan atau tradisi adalah bagaimana seorang laki-laki itu punya komitmen kuat. Sekali lagi, seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan itu punya komitmen kuat dalam rangka merawat pernikahan, maka ada tanda tangan. Setelah ijab kabul, maka kemudian laki-laki yang kabul itu, apa itu kabul? Laki-laki yang menerima pernikahan melalui angkah tuka, wazawajatuka, makhtubataka, fulan, nah bin fulan, kalau dinikahkan oleh wali sendiri, kalau yang nikahkan bapaknya, bisa waladati fulan, nah bin fulan, kalau saudara kandungnya, ukhti fulanah bin fulan, bimahrin apa begitu. Kalau diwakilkan ditambah dengan kot wakalani bimahrin apa begitu. Apakah kontan, muaj, apakah muajal, apakah kontan halan atau muajal atau dikredit atau ditunda, maka di ijab kabul itu yang menjadi penyerta absahnya sebuah bingkai pernikahan lewat ijab kabul.
Setelah dinilai ijab kabul itu sah, selesai, maka secara seremonial pengantin laki-laki dipersilahkan untuk membaca sigot taklikut tolak. Apa itu sigot taklikut tolak? Perjanjian, sekali lagi, perjanjian menggantung talak. Perjanjian menggantung talak setelah dibaca dan disaksikan oleh para undangan dan para saksi, maka kemudian ditandatangani. Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana, sekali lagi, bagaimana dengan sigot taklikut tolak ini? Sekali lagi, bagaimana dengan sigot taklikut tolak ini yang sudah ditandatangani ini? Maka lewat kuliah ini kita mencoba kita diskusikan. Sekali lagi kita coba untuk kita diskusikan terkait dengan sigat ta'liqut tolak ini. Udah bisa diketahui ya? Sudah bisa dilihat dari layar HP saudara atau layar laptop saudara? Jelas apa enggak ini? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa, Pak. Baik, kita Tapi akan ya maaf suaranya agak putus-putus. Jenengan. agak putus-putus ya. Ini Jenengan. posisinya ada di desa ini. Oh, Posisi ada di desa, jadi agak terkendala koneksi. Koneksi apa? Koneksi internet. Ini masih putus-putus ya? Putus-putus ya? Masih, Pak. Ya, saya posisi sekarang ada di Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dalam perjalanan ziarah kubur ke makam orang tua. Nah, di Sigot ini kita buka satu persatu. Apa penger- pengertian Sigot Ta'liqut Tolak? Apa pengertian Sigot Ta'liqut Tolak? Ini Sigot Ta'liqut Tolak. Sigot, Sigot, Sigot Ta'liq. Sigot takliku tolak adalah suatu janji yang secara tertulis yang ditandatangani dan dibaca oleh suami setelah selesai proses akad nikah. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'rufin au Imsakin tasrihim wa biihsan. ma'rufin au Aku tasrifin bi ihsan. aku sandingkan engkau, aku satukan engkau atas nama perintah Allah untuk menahan dalam akad ini dengan baik atau berpisah secara menahan dengan ma'ruf berarti sesuai dengan ketentuan adat istiadat kebaikan yang ada di dalam lingkungan setempat au tasrihim bisan atau berpisah dengan baik-baik baru angkah tuka wazawwajtuka makhtubataka aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang engkau pinang yang bernama Fulanah bin Fulan dengan wali siapa, dengan mahar apa, dibayar tunai atau baru kobil tu nikah haha bil mahri dzalik bisa, bimahril madkur bisa, bimahri hadza bisa, bimahri tilka bisa. Intinya kobil tu nikah haha, aku terima nikahnya. Setelah proses ini selesai, maka di depan penghulu dan orang-orang yang menghadiri itu, pengantin laki-laki membacakan janji secara tertulis yang ditandatangani. Sekali lagi, membacakan janji yang tertulis dan setelah dibacakan ditandatangani. Sigat taklikot tolak ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan agama Islam. Sekali lagi, sigat taklikut tolak ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat Islam. Menurut Sumiati, suatu talak yang digantungkan pada satu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam satu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Jadi sigot taklikut tolak adalah satu talak yang digantungkan. Apa makna talak digantungkan?
jikalau ternyata laki-laki melanggar poin yang dijanjikan, jikalau suami, laki-laki selaku suami melanggar satu atau lebih dari poin-poin yang sudah dibacakan dan ditandatangani itu, jikalau kemudian pihak perempuan tidak rela atas apa yang terjadi dan kemudian mengajukan gugat cerai, maka hakim akan memutuskan, sekali lagi, hakim akan memutuskan talak dan dinyatakan talak satu. Pertanyaannya, apakah ketika pihak perempuan ini menyatakan tidak rela dan kemudian hakim memutuskan talak satu, maka walaupun pihak perempuan ini mengajukan gugat cerai, tapi berdasarkan sigot takliku tolak ini, pada hakikatnya yang menceraikan tetap pihak laki-laki. Sehingga hakim bisa memutuskan talaknya satu. Jadi jikalau saya suami kemudian melanggar ini, maka jatuhlah talak saya kepada istri saya. Sementara pihak perempuan ini ketentuannya adalah sebagai pihak yang menggugat. Sehingga secara syarak pihak perempuan ini tidak dinyatakan khulu. Kenapa? Kalau dinyatakan khulu, maka status talaknya talak bain. Talak yang tidak bisa dirujuk. Sekali lagi, status talaknya talak yang tidak bisa dirujuk. Tapi karena sigot takliku tolak ini adalah pada hakikatnya kalau pihak laki-laki melanggar janji itu, maka secara otomatis akan jatuh talaknya dan statusnya yang mentalak adalah tetap pihak suami. Sehingga posisinya bukan khulu. Karena khulu itu talak yang tidak bisa dirujuk. Talak yang bisa tidak diulang kembali. Tapi kalau jatuh dari sigot talak ini, tetap dasar hukumnya yang mentalak adalah pihak suami. Bagaimana asal-usul? Asal-usulnya dari sigot takliku tolak ini ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam satu perkawinan. Di mana dalam proses akad nikah di Indonesia ini terdapat satu kebiasaan yaitu yang dikenal dengan sigot taklikut tolak. Ini pakai ki, sigot taklik, sigot taklik tolak, sigot taklikut tolak. Bisa takliki tolak, sigot takliki tolak. Di mana sigot taklikut tolak ini adalah satu janji secara tertulis yang penghulu dan orang-orang yang menghadiri tersebut hadir di situ. Jadi yang menulis itu adalah pihak laki-laki. Sehingga ketika pihak laki-laki ini melanggar, maka berdasarkan ini adalah janji seorang laki-laki yang menjadi suami akan betul-betul komitmen konsisten bahwa sadar bahwa abghadul halal atolak. Perkara yang sangat dimurkai namun halal dilakukan adalah cerai. Bagaimana seorang laki-laki ini mampu merangkai, meramu, merawat pernikahan ini sehingga pernikahan ini tetap langgeng. Dan jikalau ternyata laki-laki ini khianat, berarti mengingkari perjanjian itu, kemudian pihak perempuan tidak rela, maka bisa diajukan gugat. Tapi statusnya walaupun itu gugat cerai, yang menggugat bukan khulu status hukumnya. Tapi dalam posisi tertentu bisa juga khulu. Kemudian dalam pengambilan sigot takliku tolak yang ada di halaman paling belakang di eh, surat nikah itu adalah kompilasi hukum Islam pasal 1 poin E yang disebutkan bahwa takliku tolak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah. Jadi di akta nikah, buku nikah atau akta nikah itu adalah janji talak yang digantung pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi, sekali lagi, yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Misalkan,
dari beberapa alternatif yang jikalau kemudian kemudian ini dasar yang kedua, KHI pasal 46 ayat 3 bahwa perjanjian ta'liqut tolak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan setiap perkawinan. Akan tetapi sekali ta'liqut tolak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Jadi ketika walaupun di akta nikah itu ada sigo ta'liqut tolak, kalaupun toh tidak dibaca dan tidak ditandatangani, tidak apa-apa. Tapi kalaupun dibaca dan tanda tangan, inilah yang kemudian janji ini tidak dapat dicabut kembali. Tulisannya seperti ini. Ini kalimat Berarti Pak, lengkapnya. Ini kalimat Bang, lengkapnya. Meskipun pengucapan ta'liqut tolak ini bukan merupakan kewajiban undang-undang atau peraturan, karena hal itu dilakukan dengan sukarela, akan tetapi sekali lagi ta'liqut tolak diperjanjikan yang eh, se- sekali lagi ta'liqut tolak yang diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Bunyi rumusan ta'liqut tolak ini seperti ini. Pada hari ini, tanggal berapa saya bin siapa berjanji sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama siapa binti siapa dengan baik menurut ajaran Islam. Jadi pernyataan saat ijab kabul itu seorang suami berjanji di hadapan penghulu, pegawai pencatat nikah, di hadapan wali, di hadapan undangan menyatakan bahwa saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama siapa binti siapa dengan baik. Dengan bahasa Al-Qur'annya muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Poin kedua, berjanji kepada istri saya tersebut saya menyatakan perjanjian talak sebagai berikut. Kalau ini perjanjian talak, sigot perjanjian sigot taklik, sigot yang digantungkan, menyatakan sigot taklik atau perjanjian gantung talak apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Dua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Tiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Empat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rela dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Bahasanya bukan gugat talak loh ya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan agama, maka kemudian kemudian istri saya membayar 1.000 rupiah sebagai pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Maka sigot ini bukan hulu. Statemen ini, substansi ini, sifat gugat cerainya bukan hulu. Karena hulu itu status hukumnya adalah talak bain. Statemen ini, sigot takliku tolak ini, tetap substansi yang menceraikan adalah suami. Sekali lagi, substansi perceraian ini yang menceraikanlah adalah pihak laki-laki, bukan pihak perempuan. Kalau yang menceraikan pihak perempuan itu namanya khulu. Kalau khulu, status hukumnya talak bain yang tidak bisa balik lagi kecuali ada muhalil. Siapakah muhalil itu? Orang ketiga yang menghalalkan manakala suami lamanya mau nikah lagi atau mau rujuk lagi. Kalau talak hulu itu adalah tidak bisa rujuk. Tapi kalau status ini talaknya talak rojai. Kalau talak rojai perjanjian ini walaupun kemudian pihak perempuan mengajukan gugat, sekali lagi pihak perempuan mengajukan gugat, maka posisinya adalah tetap talak rojai. Tapi ada yang bias ini, mengganti iwat ini. Kalau
pihak istri mengganti iwat, itu khulu itu. Jadi ada istilah, kemudian istri saya membayar 1.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya. Ini khulu ini. Jadi ini semi 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 hulu ini. Tapi statusnya dengan jatuhlah talak saya satu kepadanya, ini berarti bukan hulu. Ya yang biasa ya di membayar 10.000 itu loh. Sekarang kan kalau 10.000 itu kan sedikit banget. Membayar 1 juta begitu. Kalau 10.000 tahun ini seperti 1 juta ya. 10.000 tahun ini, kebetulan saya nikah tahun 99, redaksinya seperti ini. Waktu itu harga emas masih 24.000. 24.000 berarti hampir dapat emas 0,5 gram. Padahal harga emas sekarang di Antam, aneka tambang, emas murni 2.150.000. 2.150.000 berarti kalau 10.000 itu hampir dapat emas murni 1,5 gram. Berarti sekitar 1 juta. Maka jika kemudian ini diganti membayar 1 juta sebagai iwat pengganti saya. Kemudian kepada pengadilan agama saya berikan kuasa untuk menerima uang tersebut, menyerahkan kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Makanya uang-uang iwat ini bisa untuk kesejahteraan masjid juga dan sebagainya. Kemudian bagaimana ta'liqut tolak ini dalam perspektif hukum fikih, hukum Islam? Dalam perspektif hukum ini yang pertanyaan, bagaimana dalam perspektif hukum fikih? Maka tentu ini adalah bagian masalah mursalah, satu persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam Al-Quran maupun hadis, yang tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Karena bagaimanapun juga tidak sedikit begitu menikah pihak laki-laki itu jadi bang toyib, pergi tidak pulang-pulang. Kalau sudah pergi tidak pulang-pulang, Hmm. ini kan namanya menggantung pihak perempuan kan? Atau misalkan pihak perempuan ini tidak pernah dikasih nafkah batin. Kalau uang kan bisa ditransfer, tapi yang satu kan tidak bisa ditransfer. Misalkan saudara Muhammad Abdullah, istrinya berapa Mas? Masih satu, Pak. Masih satu. Berarti kalau menggunakan kata-kata masih kepingin, Masih satu. Oh, masih. ya. Mas Ikhwan, dibuka kameranya. Mas Ikhwan, dibuka kameranya. Ah, udah dibuka ya. Ah, ini tentu akan berbeda kan? Sekali lagi, tentu akan berbeda persoalannya gitu. Jadi Bang Toyib, uang bisa ditransfer, tapi khusus yang satu kan tidak bisa ditransfer itu. Kalau tidak bisa ditransfer, maka pelampiasannya kayak apa begitu? Dalam prakteknya kayak apa? Ini yang kemudian menjadi problem. Sehingga pada dasarnya orang menikah itu kan bukan untuk mencari sengsara kan? Orang menikah itu pasti cari bahagia. Saya tanya secara jujur, Mas Hadi. Mas Hadi sudah nikah apa belum? Sudah, Sudah nikah Pak. apa belum? Eh? Sudah. Sudah nikah. Waktu nikah dulu itu apa tujuannya? Cari sengsara atau cari bahagia? Mawaddah warahmah. Hah? Pengen cari mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Nah, kata mawadah warohmah itu, mawadah itu kan nikmat, rohmah kan kasih sayang. Gabungan nikmat dan kasih sayang kan bahagia. Siap. Iya, betul. Nah, kalau buat apa kalau kemudian begitu nikah malah sengsara, malah repot, malah susah. Nah, Ibadah. Ustaz. nah, ibadah itu kan ibadah yang tidak sepihak kan? Iya. Tahu fetis? Fetish. Fetis itu apa?
Apa? Enggak paham. Fetish itu adalah orientasi seks yang kemudian menyiksa pasangannya itu. Jadi mau Oh, misalkan Mas Hati mau melakukan sesuatu, maka kemudian pasangan diikat sedemikian rupa, semakin melihat penderitaan pasangannya itu semakin nikmat. Itu namanya kan orang yang kena ini sindrom fetish itu. Dan itu lah pada posisi seperti itu kan menjadi sesuatu yang tidak manfaat kan? Maka inilah yang kemudian walaupun kemudian tidak diatur dalam Al-Quran maupun hadis, ini adalah persoalan-persoalan yang bersifat maslahah mursalah. Persoalan-persoalan yang tujuannya adalah untuk melanggengkan, mengekalkan rumah tangganya. Bagaimana rumah tangganya ini dilakukan sedemikian rupa sehingga dengan begitu menikah bukan keburukan yang akan hadir dalam kehidupannya, tapi kebaikan-kebaikan yang hadir dalam dirinya. Maka tentu ini akan bisa menjadi apa ya? Menjadi satu hal yang penting dalam rangka apa? Menjaga tingkat kebaikan dalam rumah tangga. Ya apa, Cak? menengok. Pendengar ai. Penghulu iki. Sama-sama penghulu. Menengok jadi eling no lali Bapak. Mas Rusli kok sing ngelingno ya? Ya coba, oh coba. Iku no atasanku Loh, langsung. Mas Rusli ini kan jomblo ya? Sudah beristri. Mas Rusli, Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah tua mukanya gitu loh. Saya nggak tahu Nah, ketemu ya Mas Ikhwan kita Faizul lanjut gitu. ya. Halo, kita lanjut ya. Ya, Pak. Ya, jadi itu butuh prosesnya sampai 3 kali. Sekali lagi, prosesnya sampai 3 kali. Jadi apakah kemudian udah jatuh apa belum? Maka kata jatuh yang menjatuhkan itu tetap hakim. Kalau hakim belum menjatuhkan, belum jatuh. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Saya persilakan. Pak, maaf, Pak. Ya, Mau tanya, kan tadi kan jatuh talaknya kan talak raj'i kan, raj'i. ya. Dilihat dari prosesnya yang rumit kayak gitu, bukankah justru nanti ada mafsadah lain kalau seumpama dibuat permainan dari pihak suami, ah, sudah saya rujuk lagi, terus ngelanggar lagi. Ah, nanti proses lagi, rujuk lagi, nah kayak gitu. Nah, kalau Kan tadi kan kemudian masalah hamzah. ada pihak laki-laki mau mau rujuk lagi, pihak perempuan itu punya hak untuk menolak. Misalkan ada KDRT, ada kekerasan fisik, ada traumatik. Jadi ada tipe laki-laki kejam yang titik-titik blok, titik-titik cerot, titik-titik blok. Maka ini adalah bukan hanya menyakiti fisiknya saja, tapi menyakiti batin. Kemudian pihak laki-laki tidak rela atas perlakuan suami itu dan dibuktikan betul ternyata ada KDRT, kemudian ada gugat cerai, jatuhlah talak satu. Kemudian pihak laki-laki ingin balen, maka bisa juga pihak perempuan menolak. Kata rujuk itu tidak harus kemudian bisa langsung kembali, tidak. Tapi butuh proses lagi. Kalau ada trauma dan tidak ada kepastian jaminan di pihak laki-laki, maka pihak perempuan pun boleh untuk menolak ajakan untuk rujuk kembali. Masih ingat sinetron-sinetron di Indosiar itu? Gak pernah Sinetron lihat. yang menceritakan tentang kisah perselingkuhan, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang terinspirasi drama Cina. Itu adalah bagian dari itu. Sekali lagi, itu adalah bagian daripada itu. Dan disitulah yang kemudian, sekali lagi, walaupun itu talak ini yang mengajukan gugatan itu adalah pihak perempuan, tapi statusnya, hakikatnya putusan ini bukan bukan hulu,
sekali lagi bukan khulu. Yang menceraikan adalah pihak laki-laki. Karena pihak laki-laki itu sudah menggantungkan perjanjian cerai. Manakala si laki-laki melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Apa tadi diantaranya? 2 tahun meninggalkan, jadi Bang Toyib, atau jadi Bang Jago, hanya kelon saja tapi tidak mau melakukan tanggung jawab yang lain, atau melakukan kekerasan fisik, atau membiarkan mengabaikan selama 6 bulan atau lebih. Jadi kelihatannya serumah, tapi ketemu itu koyok koyok kayak kucing dan anjing. Tidak pernah akur, tidak pernah ketemu. Ada pengabaian 6 bulan. Dan maaf ya, ini posisi sinyalnya luar biasa ini. Posisi sinyalnya enggak cukup memungkinkan. Dokter Effendi saya ikut kuliah boleh ta? Monggo, 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 Pak Dokter. Pak Suito. Ini Iya, kebetulan eh, membahas tentang gugat cerai dan implikasinya. cerai ya. Ya, nanti kalau ada Kurang pengetahuan Pak Dokter. hubungan dengan praktek-praktek hukum, karena panjenengan posisi sebagai advokat, nanti bisa urun rembuk. Monggo yang lain, ini saya co-host ya, nggak bisa ngerekam ya. Ya, barangkali ada yang di diinteraksikan lagi. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Sekarang problem perceraian. Kita lanjut lagi. Pro, tadi tentang sigot takliku tolak. Jadi pada kesimpulannya sekali lagi, implikasi hukum dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, walaupun sekali lagi, walaupun pihak pihak siapa itu? Walaupun pihak perempuan yang mengajukan gugatan, walaupun pihak perempuan yang mengajukan gugatan, tapi substansi di sigot takliku tolak ini dengan ketentuan di perjanjian talak ini ada klausul jatuhlah talak saya satu kepadanya, berarti kalimat ini yang menceraikan tetap pihak laki-laki bukan pihak perempuan. Kalau yang menceraikan itu pihak perempuan namanya hulu, hulu itu status talaknya adalah talak bain. Kalau talak bain tidak bisa rujuk kembali. Kalau tidak bisa rujuk kembali harus ada muhalil. Apa itu muhalil? Seorang laki-laki yang disetting untuk menikahi istrinya sehingga setelah eh, ada persetubuhan baru diceraikan, baru suaminya itu bisa kembali lagi. Karena ini tidak butuh muhalil dan jatuh salah satu, maka sigot takliku tolak ini, fakta hukumnya pada hakikatnya yang menceraikan adalah pihak laki-laki. Dan ini adalah gantungan talak yang digantung oleh pihak laki-laki. Tapi ada yang bias ini dengan klausul ini. Kemudian istri saya membayar Rp1.000 ini sebagai iwat. Lah ini loh. Ini yang klausul ini. Sebetulnya klausul ini tidak perlu ada. Klausul ini tidak perlu ada. Langsung jatuhlah talak satu kepadanya. Karena ada klausul kemudian pihak istri membayar. Ini adalah irisan antara hulu dan talak dari pihak suami. Tapi ada fenomena begini, pihak suami tidak pernah datang. Tapi tiba-tiba sudah diputuskan pengadilan sudah cerai, sekali lagi, pihak laki-laki tidak pernah datang, yang kemudian langsung sudah jatuh talak, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sekali lagi, pendapat yang pertama
yang menceraikan tetap pihak laki-laki dengan memakai sigot takliku tolak ini. Pendapat yang kedua, yang menceraikan adalah pihak perempuan karena yang laki-laki tidak ada di tempat. Tinggal mana yang kuat dua-duanya sama benarnya secara perspektif hukum. Hukum syariat begitu. Sehingga ketika pihak perempuan ini nanti menginginkan untuk rujuk, pihak laki-laki menginginkan untuk rujuk, maka tetap dibolehkan. Tapi apakah tetap rujuk atau berpisah selamanya, maka pihak perempuan ini boleh untuk menolak. Apalagi ada trauma-trauma. Apakah begini? Ada klausul menyakiti badan atau KDRT, atau tidak pernah dikasih nafkah apapun, atau ditinggalkan berturut-turut dan sebagainya. Tapi ada yang begini, misalkan begini. Ini juga dalam pandangan fikih juga. Eh, Misalkan Mas Abdullah, ini hanya contoh loh Mas Abdullah ya. Naudzubillah, naudzubillah. Rumahnya Mas Abdullah mana? Bangkalan, Pak. Bangkalan. Mas Ya. Abdullah, ini biasanya orang Bangkalan ini kan sukanya ke Arab kan? Banyak yang kerja di Arab kan? Misalkan Mas Abdullah, ini posisinya Mas Abdullah ini di Arab 2 tahun. Dan Mas Abdullah itu berangkat 3 bulan sebelum istri hamil. Sehingga baru 7 bulan atau baru 6 bulan, tiba-tiba baru 6 bulan, eh, baru 6 bulan, oh, kebalik. Mas Abdullah di Arab, sebelum Mas Abdullah pulang, istri ini sudah hamil 3 bulan. Baru Mas Abdullah 6 bulan setengah, istri melahirkan. Pertanyaannya, ini yang menjadi nasab bapaknya itu siapa? Mas Abdullah atau laki-laki yang menghamil istri Mas Abdullah? Halo? Ya harus lian, Pak. Hah? Harus Carok, lian, Misalkan Pak. Mas ngapain? Abdullah rela, Cara. Mas Carok Abdullah aja. rela, Mas Abdullah rela, ndak mempermasalahkan lah, nggak apa-apa. Yang penting cowoknya utuh, no. Walaupun diisi sambel orang lain, yang penting cowoknya masih utuh begitu. Kalau Madura, Sama dengan kalau prinsipnya Madura lain, Pak. istrinya Mas Abdullah, nggak apa-apa, isine botol dituntek nang nggone Arab kono. Yang penting botolnya mulih. Pertanyaannya, pertanyaannya, kira-kira itu secara hukum anaknya siapa? Ya kalau yang saya pahami sih harus nafiul walad itu. Kalau nggak nafiul walad ya tetap nasab ke saya. Iya. Gimana? Barangkali Pak Panjenengan, Pak Dokter, mendapatkan fenomena begitu pernah? Sering. Sering. Bahkan bahkan di dalam apa ya apa fisiologi pun sering juga ditanyakan. Kan kadang-kadang seperti ini Pak Dr. Wahid. Jadi ada Pak Abdullah ini punya sahabat karib namanya Pak Muhammad. Nggih. Nah, saking akrabnya Pak Muhammad ini sebenarnya sudah pacaran sama perempuan dan hamil. Karena Pak Muhammad ini nggak mau tanggung jawab, akhirnya Pak Muhammad pergi, menghilang. Akhirnya si cewek tadi ngadulah ke Pak Abdullah, ya kan? Pak Abdullah, gimana ini saya ini Pak Muhammad nggak pulang-pulang, sedangkan saya ini mau melahirkan, saya ini kandungan saya itu anaknya nanti anaknya siapa, nggak ada punya bapak dan sebagainya. Terus tindakan si Pak Muhammad, Pak Abdullah, kalau dia hanya menyarankan sabar, sabar, nanti kita sambil cari. Nah, itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, ketika sudah waktunya, ya mau tidak mau si Pak Abdullah tadi
dengan besar hati mau mengawini si perempuan ini untuk supaya anaknya itu punya bapak. Nah, sekarang secara hukum hukumnya Allah memang bukan binnya Pak Abdullah, tapi secara hukum formil ya anaknya Pak Abdullah karena waktu menikah si bayi itu dalam keadaan kondisi perempuan itu menikah dengan Pak Abdullah. Nah, Anak kita luar lihat nikah, dari Pak. kata kuncinya ya kita lihat dari sudut pandang mana, formil ataupun abstrak atau ketuhanan kan gitu. Ya, ya, betul Tapi menurut sekali. Pak Wendy gimana saya nggak tahu. Hah? Nah, ini kalau Monggo. kalau kembali kepada KHI, yang dikatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Nah, apakah yang membuahi Ya, itu orang lain atau dirinya itu adalah anak sah yang menjadi suami yang diikat dengan ikatan yang sah itu. Tapi kalau ya perkawinan nasab, itu. nasab ini tidak punya nasab. Kalau menurut Indal Imam Syafi'i, dia tidak punya nasab. Nasabnya ke ibunya. Tidak nasab Ya, ke bapaknya. Apakah bapak biologisnya atau bapak formilnya? Sekali lagi, dia tidak punya nasab. Apakah ke bapaknya atau bapaknya bapak biologis atau bapak 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 formalnya. Tapi kalau kemudian hamilnya itu dalam perkawinan, apakah yang membuai adalah temannya Mas Abdullah atau Mas Abdullah sendiri, maka nasabnya tetap ke Mas Abdullah. kalau mendua maksudnya. Kalau mendua, jadi istrinya Mas Abdullah naudzubillah selingkuh begitu. Ya. Selama itu masih ketentuannya sebagai istrinya Mas Abdullah, selama Mas Abdullah ridho dan tidak mempermasalahkan, kecuali kemudian Mas Abdullah melakukan li'an. Apa itu li'an? Melakukan li'an itu melakukan uji tes DNA, uji uji. DNA. Nah, kecuali itu, kalau Mas Abdullah rela dengan menggunakan pandangan, lah iya wong sekian tahun istri saya kan masih normal begitu, masih normal. Lah, itu bagi orang yang tidak takut tentang dosa. Karena saya pernah baca literasi, orang zina satu kali itu akan menghancurkan ibadah 80 tahun. Makanya benar jikalau kemudian ketentuan syariat seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah punya suami atau istri kemudian berzina, hukumannya rajam itu betul karena memang ini akan merusak kemurnian dari keturunan manusia itu sendiri. Kalau begitu tetap dilanggengkan dan dikekalkan, maka apa bedanya dengan masa jahiliyah? Tapi walaupun toh begitu, dalam hukum formil secara fikih, jika ternyata Mas Abdullah ndak menggugat dan fine-fine aja, ya itu nasabnya ke Mas Abdullah, bukan ke orang yang menghamilinya itu kalau secara syariat. Tapi jikalau pembuahan itu terjadi di luar pernikahan, kemudian menikah, maka dia tidak punya nasab, nasabnya ke ibunya, bukan ke bapaknya, bukan ke bapak biologisnya maupun bapak yang secara formal. Sehingga nanti kalau nanti butuh wali, walinya harus betul-betul dicatat walinya adalah wali hakim. Kalau indal Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali karena wali wali itu termasuk rukun. Tapi kalau indal Imam Hanafi maka wali itu tidak masuk dalam kategori rukun. Jikalau tidak pakai wali, pernikahannya tetap sah tapi kurang sempurna. Jadi ini fenomena sehingga takliku tolak. Sekarang kita akan mendiskusikan di poin kedua. Fenomena ini, perceraian. Fenomena pernikahan dulu. Fenomena pernikahan. Di fenomena pernikahan,
Kalau kita kembali pada Al-Quran surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Salah satu dari tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan an khalaqalakum min anfusikum, menjadikan dari diri kamu azwajab, pasangan. Wa ja'ala, kemudian Allah menjadikan bainakum, di antara kamu semua, mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih. Sehingga tujuan orang menikah adalah mencari ketentraman batin atau sakinah, di mana sakinah itu dapat diperoleh dari pergaulan suami dan istri yang didasarkan pada substansi esensi mawaddah dan substansi rohmah itu sendiri. Sehingga ketentraman batin dalam keluarga ini mempersyaratkan suami dan istri itu sekaligus orang tua dan anak kelak sama-sama memiliki semangat dan memelihara semangat cinta kasih itu, sehingga dengan cinta kasih itu yang muncul dari seluruh pribadi yang ada, maka itulah yang kemudian akan timbul bahagia. Suami akan tumbuh cinta kasihnya, istri tumbuh cinta kasihnya, anak-anak yang dilahirkan tumbuh cinta kasihnya, sehingga masing-masing dengan cinta kasih itu, suami akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami secara 100%, istri akan melaksanakan kewajibannya 100%, buah cinta kasih mereka lahir anak, anak pun akan menjalankan tugasnya sebagai anak secara 100%. Maka inilah yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa rumahku adalah surgaku? Karena di dalam rumah itu akan tumbuh namanya ketentraman dan kebahagiaan itu. Karena itulah bahwa secara umum orang menikah, bagaimana hubungan naluri seksual ini bisa dilakukan secara sah dan benar. Bukan hubungan seperti hewan, tanpa ikatan tapi melakukan sesuatu yang di luar dari nilai-nilai kemanusiaan itu. Yang kedua, bagaimana dengan pernikahan itu terkembangkan keturunan yang sah, sehingga terjaga kesinambungan garis keturunan dan menjaga komunitas manusia dari kepunahan. Karena jikalau manusia tidak mau menikah dan tidak mau kawin, bagaimana manusia ini berkembang biak? Tapi ketika orang hanya kawin tapi tidak menikah, bagaimana kondisi kepastian ini anaknya siapa? Itu akan menjadi tidak jelas. Sehingga dengan pernikahan ini, di satu sisi akan terkembangkan keturunan yang sah, sisi yang lain kesinambungan garis keturunan terjaga, dan sisi yang lain komunitas manusia ini tidak akan punah. Kemudian ketika lahir anak, maka naluri laki-laki sebagai bapak, naluri perempuan sebagai ibu akan menjadi sempurna karena naluri ini akan tersalurkan. Jikalau anak sudah lahir, bingkai institusi keluarga sudah terbentuk, maka disitulah ada rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak ini untuk tumbuh menjadi orang yang berkualitas di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga posisi anak yang akan melanjutkan perjuangan kita. Ketika anak sudah ada, maka bagaimana tanggung jawab sebagai suami dan tanggung jawab sebagai istri ini akan mampu diemban sebagai beban kehidupan yang merupakan tanggung jawab bersama. Karena ini dalam relasi gender, maka sesungguhnya secara fungsi pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama. Yang membedakan adalah hal-hal yang bersifat biologis. Hal-hal yang bersifat pembeda itu hanya bersifat biologis, tapi bersifat fungsi semuanya memiliki peran yang sama. Dan jikalau keluarga masing-masing ini tersatukan, maka hubungan silaturahim ini akan semakin kuat, akan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak, yang kemudian jikalau kemudian baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, itu ternyata akan terbentuk melalui keluarga yang kokoh. Karena itu dalam program nasional diantaranya dalam rangka untuk mencapai apa itu
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kesuksesan pembangunan itu ternyata berangkat dari ketahanan keluarga. Jadi kalau keluarga ini rapuh, maka pembangunan negara ini mengalami kendala. Ada titik kegagalan. Kenapa? Karena akan menimbulkan masalah-masalah yang mengganggu kestabilan dari apa namanya? Kestabilan dari namanya kesejahteraan masyarakat itu. Karena itu pada wujud itu bagaimana melalui bingkai pernikahan yang dapat dilanggengkan dan dikokohkan itu, maka tentu ini akan menjadi instrumen penting sebagai bagian dalam kesuksesan pembangunan bangsa atau suatu negara. Kemudian menikah ini juga menjadikan tenang. Ketika jiwa tenang, juga lagi ketika jiwa tenang, maka paling tidak angka harapan hidup ini lebih panjang. Fakta menunjukkan, saya pernah mengkliping orang yang hubungan badan sekurang-kurangnya seminggu 2 kali, ya, suami istri yang melakukan hubungan badan sekurang-kurangnya seminggu 2 kali, berdasarkan hasil penelitian, usianya lebih panjang daripada yang ketemu sebulan sekali, apalagi tidak pernah ketemu. Makanya fakta menunjukkan kalau ada seorang laki-laki ditinggal meninggal istrinya, dia kemana-mana sendiri, akhirnya apa-apa sendiri, susah, maka cepat mati. Kecuali laki-laki yang yang apa itu, memang gue pikirin EGP, EGP. Jadi kalau kemudian ini akan berbeda dengan perempuan. Perempuan kalau ditinggal meninggal suaminya itu mampu bertahan lama, tapi kalau laki-laki ditinggal meninggal istrinya banyak yang tidak bisa bertahan lama. Karena akan ada ini ya, kesunyian hidup. Nah, pernikahan itu dalam rangka itu memupuk ketenangan dan ketenangan ini dalam membuat kegairahan dari kehidupan yang ada. Kemudian problemnya sekarang ada fenomena ini yang kita mau tidak mau ya juga harus melakukan edukasi yang ada di masyarakat. Bagaimana dengan implikasi nikah ini sendiri? Karena nikah itu tujuannya itu begitu mulia. Bagaimana dengan fenomena yang ada di tanah air ini dengan nikah yang tercatat dan tidak tercatat? Sekali lagi bagaimana dengan fenomena nikah yang ada di tanah air antara nikah yang dicatat dan yang tidak dicatat? Sebetulnya inti nikah itu adalah yang penting rukunnya itu terpenuhi. Tapi implikasi hukum ini yang pihak yang terugikan itu pihak perempuan. Kenapa pihak perempuan? Karena di perempuan dari implikasi hasil dari pernikahan itu kan akan lahir anak kan? Sekali lagi ketika menikah itu kan akan lahir anak. Enak aja bagi laki-laki. Tidak tercatatan kemudian tidak ada catatan-catatan di SIMKA, Sistem Informasi Pernikahan atau SIMKA. Misalkan saudara Abdullah ini kan rumahnya Bangkalan. Dan walaupun sudah punya anak berapa Mas Abdullah? 3, Pak. 3. Namun ini hanya contoh loh Mas Abdullah, hanya contoh. Bahwa Mas Abdullah menikah dengan punya anak 3 itu tidak tercatat di KUA. Pindahlah Mas Abdullah ke mana itu? Ke Jawa Barat, ke Bandung begitu. Ketemu gadis cantik di Bandung sana. Kemudian Mas Abdullah bilang, kamu ini sudah punya anak apa belum? Saya ini masih bujang. Lah buktinya apa? Silahkan dicek di SIMKA. Tidak ada catatan saya. Mas Abdullah bilang, saya ini masih bujang. Kenapa? Karena nikah pertama nikah yang tidak dicatatkan. Dan catatan-catatan secara administratif tidak ada. Maka itu sah. Tapi apakah pihak laki-laki menyatakan saya ini masih perawan? Tapi faktanya sudah melahirkan 3 kali. Orang percaya enggak? Tidak akan percaya. Jadi ada seorang perempuan, nikahnya tidak pernah dicatat, nikah siri, katakanlah rumahnya Bangkalan. Kemudian pergi ke kemana? Ke Jakarta.
Di Jakarta ketemu laki-laki. Dia bilang, kamu sudah menikah apa belum? Bilang, saya belum menikah. Maksudnya menikah yang dicatatkan. Apa buktinya? Silahkan dicatat, dicek di KUA. Ada data saya enggak? Kalau enggak ada data saya, berarti saya belum menikah. Maksudnya menikah yang dicatatkan. Tapi apakah percaya? Padahal ketika dia menyatakan saya belum menikah, tapi sudah melahirkan 3 kali, kira-kira orang mengaku saya masih perawan, percaya enggak? Enggak akan percaya. Maka inilah yang sesungguhnya sebagian dalam fakta fenomena itu, nikah yang tidak dicatat itu termasuk nikah yang makruh. Mafsadatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena itu, ini bagian dari edukasi kepada masyarakat, jangan pernah untuk pihak perempuan untuk menerima ajaan pihak laki-laki untuk menikah siri, apapun alasannya. Kalau dia laki-laki siap untuk menikah, segera bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban secara formal. Jika ada apa-apa, anak ini akan ada bapaknya. Tapi jika tidak ada catatannya, ngurus akta nikah pun, akta akta lahir pun susah kan? Karena salah satu syarat untuk mengurus akta lahir adalah Nah, seorang surat ibu. nikah. Yang pertama adalah akta lahir, yang pertama adalah surat kelahiran untuk terbit apa itu? Akta kelahiran, maka ada surat Kelahiran. nikahnya. Nikahnya di mana, tanggal berapa? Nah, inilah yang kemudian yang tidak bisa hak-hak sipil, sekali lagi, nikah yang tidak tercatat hak-hak sipilnya, terutama hak perempuan, apalagi kalau kemudian habis nikah, sudah punya anak, belum dicatat, suaminya meninggal. Maka ini tidak akan ada hak waris, sulit. Kalaupun toh ingin mendapatkan status hukum kewarisan, ini butuh energi yang luar biasa. Barangkali Pak Dr. Suwito pernah mendapati fenomena ini, karena panjenengan berurusan dengan ini, Pak Dokter. Gimana, Pak Dokter? Sering sekali Pak itu di kantor Iya. menangani kasus-kasus gitu. Gimana? Bisa nggak dapat Ya, warisan? kalau secara hukum ya jelas nggak bisa karena apa sahnya nikah itu yang diuji melalui legal standing-nya dulu. Jadi alat bukti dia menyatakan suami istri itu harus diuji dulu. Kayak ini pakai itu yang Ada disalahkan orang KUA-nya. ada orang KUA ya di sini. Iki orang Madura. Mas Budi Hadi. Ngawur. Siapa yang Bisa di KUA? Maaf ini. Itu Pak ada Pak. Budi Hadi nih Pak. Ya. Penyuluh ya? Atau penghulu? Penyuluh? nanti Mas saya, Hadi. Dulu Mas. saya ngadep nanti saya ngadep. Penyuluh mana Mas Murid Hadi? muridnya Asuprowo jenengan lah. Pak. Asem Rawo. Masih kenal saya ya? Masih Pak, jenengan pimpinan saya di Surabaya dulu. Iya. Saya Mau sudah ngadep tidak nih, jadi Pak bapaknya. Dokter. Gimana Pak Dokter? Nanti mau ngadep Mas Anu ini, Mas Budi Hati nih. Iya. Inilah fenomena, makanya di Bangkalan ini masih banyak itu praktek-praktek nikah yang tidak dicatat itu. Istri-istri Bah- para kiai Pak. Iya, His. bahkan ini ya di Madura ini kan masyarakatnya luar biasa. Daya juang hidupnya luar biasa. Masya Allah. Ada seorang perempuan dikasih timbangan itu, nggak usah dikasih nafkah, itu sudah bisa cari duit sendiri. Dan daya daya luar biasa termasuk penguasa Mekah Medina itu orang Madura itu. Nah, Mekah kontrak Madinah nikah Jeddah gimana itu. Pak? Pak Dokter, kontrak nikah. Nah, terkait dengan kontrak nikah yang atau nikah mut'ah dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram. Sekali lagi, dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram. Kemarin kebetulan saya ketemu ulama yang semi Sunni, semi Syiah. Karena dia berguru di guru-guru Syiah. Syiah Bangil dan Syiah Jawa Barat. Dan beliau juga apa itu
dengan tegas, saya juga termasuk yang mempraktekkan nikah kontrak. Mempraktekkan Ya. nikah kontrak. Tapi kontrak dalam mut'ah itu 3 bulan. Dan ada idahnya. Dalam perspektif Sunni dan hukum positif, nikah kontrak itu haram. Tidak dibenarkan adanya nikah mut'ah. Jadi posisinya nikah itu tidak dibenarkan atau istilah haram hukumnya. Menurut hukum, menurut ahli sunnah wal jamaah itu ya Pak. Ya, menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang membolehkan nikah kontrak itu hanya ada di Syiah, itu Bangil. pun ternyata syaratnya juga banyak. Mut'ah, namanya Ya, juga mut'ah. nikah kontrak itu sama dengan nikah mut'ah, Pak Dokter. Iya, iya, iya. Dia nggak dibebani memberi nafkah ya. Ya, Nikah ngapunten, mau tanya ke gimana? Dokter Effendi. Ya, gimana? Kemarin itu ada yang curhat di Ya, Pak RT di daerah Sawahan yang dekat ah, Doli itu. Mempertanyakan masalah legalitas nikah siri. Dan di sana ada aturan tidak memperbolehkan pakai yang kos atau yang tinggal serumah itu, yang kontrak itu dengan memakai surat nikah siri dengan alasan karena nikah siri itu berkedok hanya sebagai semacam nikah mut'ah, disamakan dengan nikah mut'ah karena wanita itu sering melakukan nikah siri dengan membawa surat pernyataan nikah siri, tapi selama setahun itu bisa berganti sampai 2 kali dan itu sering terjadi. Maka mereka di Pak RT itu menolak untuk menggunakan nikah siri. Apakah bisa dikatakan nikah siri untuk zaman saat ini itu disamakan dengan nikah mut'ah, Pak Dokter? itu prostitusi terselubung itu bisa begitu. Kalau kembali ke KHI, yang dikatakan nikah sah adalah nikah yang dicatatkan. Coba lihat klausul di KHI. Yang dikatakan nikah sah adalah nikah yang dicatatkan. Jadi kalau tidak dicatatkan, termasuk nikah siri itu, secara hukum positif, harus dicatatkan nikahnya. Kalau kemudian kedok-kedok begitu, ya jangankan begitu, saudara. Orang tanpa ikatan pun hubungan badan juga ndak sedikit kok. Kenapa? Masih jaya-jayanya Doli dulu berapa orang yang keluar masuk di situ. Itu hanya saja kan ditutup aja itu. Antara yang menjalankan syariat dengan yang tidak, ya cukup banyak yang tidak menjalankan ketika itu gitu. Apakah ada rasa bersalah itu? Termasuk yang mencuat-mencuat itu dalam publikasi-publikasi baru baru ampun-ampun ketika sudah berurusan dengan hukum kan? Bahkan merekam apa yang dilakukan perzinaannya direkam sedemikian rupa, kan tertawa tertawa yang sedemikian baru nangis-nangis kalau sudah ada urusan hukum kan? Itu artinya bahwa ter podo irenge begitu. Kentir pada gendenge. Iya, ter podo irenge. Jadi urusan-urusan ini adalah fakta yang memang tidak bisa dipungkiri gitu. Saya kira itu ya. Mohon izin ini, mohon Kalau maaf, Bos. kalau nikah siri yang dinikahkan oleh kiai tanpa ada saksi itu banyak terdengar Kalau Pak. kalau kembali ke syarat, ini mohon izin, kalau di syarat, di rukun nikah itu 4 mazhab, sekali lagi 4 mazhab, saksi itu masuk rukun. Apakah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, saksi itu adalah rukun. Jikalau ada orang nikah tidak ada saksi, maka itu nikahnya batal. Tapi di mazhab Dawud Al-Zahiri yang pengikutnya sudah tidak ada itu,
kedua belah pihak itu bisa jadi saksi. Sekali lagi, di mazhab Daud Al-Zahiri, kedua belah pihak itu bisa jadi saksi. Karena dulu tahun 90-an pernah ada seorang kiai menikahi janda seorang pejabat di sebuah hotel dan tetap sempat viral itu. Andaikan di era medsos sekarang viral banget begitu. Wong tahun 90-an itu sudah viral di media cetak itu. Itu pakai itu. Maka tentu pilihan-pilihan madhab, pilihan-pilihan fikih itu adalah pilihan-pilihan. Tapi sekali lagi semua pilihan itu akan membawa komplikasi dan implikasi hukum masing-masing begitu. Saya kira itu ya. Kalau dosanya itu apa yang dosa? Apakah yang menikahkan atau yang dinikahkan itu? Semuanya dosa. Sama dengan minuman keras itu loh. Ada khamr, minum dosa. Yang menuangkan dosa. Yang menjual dosa. Yang mengantarkan dosa. Yang membuat dosa. Yang memfasilitasi dosa. Yang menyewakan lahan dosa. Jadi semuanya menanggung dosa. Jadi ada orang yang mengantarkan untuk berbuat zina, termasuk mucikari, itu dosanya banyak banget itu. Mucikari itu dosanya banyak banget itu. Menanggung dosa double itu. Dosa pelacurnya, dosa yang melacur, dosa yang dilacurkan, dosa yang dikhianati, dosa anak-anaknya, rangkep double murokap itu. Jadi yang paling ada di dasar neraka ya mucikari itu. Karena menanggung dosa perzinahan banyak banget begitu. Tapi Kalau orang melacurkan ilmunya, Pak Anu, Pak. kalau melacurkan ilmunya dan melacurkan ilmunya dalam rangka apa? Transaksional. Transaksional itu juga ar-rashi wal murtasim wal unan wa hum finnar. Transaksional itu termasuk dalam kategori ar-rashi wal murtasim wal unun. Jadi suap secara keilmuan. Kan Makanya kan banyak para ahli pidana dan ahli bersaksi itu kan siapa yang bayar dia yang membela kan gitu. makanya ini fakta ya. Imam Ahmad itu ketika di zaman dinasti Abbasiyah tidak mau diangkat sebagai qadhi karena orang yang ada di hukum itu yang bekerja di hukum itu kakinya satu di neraka, satu di surga. Jadi orang yang beririsan dengan hukum, dua kaki ini, satu di neraka, satu di surga. Tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau dia menempatkan sisi ilmu secara proporsional, kaki yang ada di neraka itu ke surga. Tapi kalau kemudian dia melacurkan ilmunya, maka kaki yang ada di surga itu terseret ke neraka. Jadi mudah-mudahan termasuk Pak Dokter ini termasuk ahli surga, pejuang kebenaran, maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bukan membela yang bayar. Saya kira itu cukup ya. Ini ada Ya, Pak. panggilan, ada Ya. panggilan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Selamat berjuang. Mudah-mudahan hidup kita selamat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi